Politeknik Maritim AMI Makassar menjadi salah satu perguruan tinggi yang terus mempertahankan eksistensinya dalam mencetak perwira remaja pelayaran niaga yang memiliki kualitas yang tinggi dan juga profesional serta siap terjun di tengah masyarakat. Tentu saja ini diharapkan untuk turut serta dalam menyumbang para pelayaran niaga yang memenuhi kebutuhan internasional yang bahkan dinyatakan masih belum mencukupi kebutuhan maksimal hingga tahun 2025. Namun sebelum kita melihat lebih jauh tentang Politeknik Maritim AMI Makassar, mari kita dengarkan satu komentar ini terlebih dahulu. Indonesia dipastikan memiliki kesempatan untuk turut menyumbangkan tenaga ahli pelayaran yang siap go internasional. Hal ini berdasarkan angka kebutuhan data pelayaran hingga tahun 2025 yang mencapai 80.000 orang. Dengan demikian, Indonesia berpeluang merebut kebutuhan tenaga pelayaran internasional dalam jumlah yang cukup besar dari jumlah yang diinginkan. Hal ini diungkapkan Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi saat menghadiri upacara wisuda pelantikan perwira remaja pelayaran niaga Politeknik Maritim AMI Makassar ke-28 tahun 2017. Menurut Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, Profesor Dr. Andi Niartiningsi, saat ini tidak semua akademi pelayaran mampu memenuhi permintaan tenaga pelayaran bertaraf internasional. Akademi pelayaran baik milik pemerintah atau swasta yang ada lebih konsentrasi mencetak tenaga pelayaran kapal niaga dan kapal tanker. Padahal tantangan ini juga memerlukan ujian kompetensi khusus serta bekal ilmu praktik di kampus melalui fasilitas yang berstandar kepada para calon tenaga ahli pelayaran yang siap terjun hingga ke kancah internasional. Itu masih belum banyak perguruan tinggi maritim yang menawarkan, yang menghasilkan alumni yang bisa go internasional. Tapi alhamdulillah kalau Poli Marim ini sudah bisa langsung karena tadi itu mereka ujian dengan kurikulumnya itu juga sudah bisa terjawab, bisa menjawab keinginan secara global. Lebih lanjut, Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, Profesor Dr. Insinyur Andi Niartiningsi MP menjelaskan, pengembangan akademi pelayaran juga didukung dengan peningkatan mutu penelitian dari tenaga pendidik dan pemenuhan standar minimum yang sesuai tuntutan AIMO berdasarkan amandemen 2010 seperti yang telah dilakukan Politeknik Maritim AMI Makassar. Politeknik Maritim AMI Makassar merupakan salah satu institusi pendidikan yang telah mencetak alumni yang sudah dapat terserap sebagai tenaga pelayaran ke seluruh Indonesia bahkan internasional hingga ke beberapa negara Eropa. Dan pada pelantikan perwira pelayaran niaga Politeknik Maritim AMI Makassar ke-28 kembali mewisuda 756 orang. Pelantikan perwira remaja pelayaran niaga tentu menjadi momentum yang sangat membahagiakan karena ini menjadi satu prosesi yang menyatakan bahwa mereka sudah mengikuti proses pendidikan di Politeknik Maritim AMI Makassar. Namun ini juga menjadi tantangan baru bagi mereka bahwa seperti apa mereka ke depannya dalam mengabdikan ilmu yang sudah mereka dapatkan sejauh ini. Nah, untuk itu mari sama-sama kita lihat seperti apa kemeriahan dan juga keharuan dari prosesi pelantikan perwira remaja pelayaran niaga Politeknik Maritim AMI Makassar. Sejak tahun 2015 lalu, PT Pelni diberi penugasan melalui Perpres untuk melayani 6 trayek atau rute, sedangkan 7 trayek lainnya dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui mekanisme pelelangan umum. Sejak 2015 itulah Indonesia memulai proyek tol laut dengan menjalankan 6 trayek atau rute. Kemudian di tahun 2016, terdapat 6 trayek yang digunakan dengan penambahan pada pelabuhan Singa menjadi 31 pelabuhan. Dan untuk tahun 2017, pemerintah kembali menyiapkan 13 trayek untuk menjangkau 41 pelabuhan Singa guna menambah perluasan lokasi-lokasi lain dalam tol laut. Sistem tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan upaya efisiensi sistem logistik supply chain nasional di Indonesia. Dengan kata lain, sistem tol laut bertujuan untuk mengintegrasikan kapal-kapal besar yang mengangkut barang setiap harinya di perairan Nusantara. Kelebihan yang disiapkan tol laut membuat sistem layanan ini
menjamin banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh berbagai bidang, baik dari sektor ekonomi yang memperlancar koneksi antar pelabuhan dan memudahkan barang-barang distribusi sampai ke pelosok. Begitupun dengan sektor keamanan, kehadiran tol laut yang menyediakan jalur transportasi yang aktif setiap harinya memungkinkan kapal asing masuk ke Indonesia dapat dikurangi. Sementara dari segi politik, jelas bahwa tol laut akan lebih mempersempit batasan antar pulau Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendukung program tol laut Presiden Joko Widodo, Indonesia masih membutuhkan banyak armada kapal dan juga tenaga pelaut. Sejak tahun 2015 lalu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan 14.000 orang tenaga pelaut, baik dari nahkoda sampai ke level deck, untuk berlayar di kapal berbendera Indonesia. Belum lagi jika menyadari kebutuhan global, Indonesia dipastikan memiliki kesempatan untuk turut menyumbangkan tenaga ahli pelayaran yang siap go internasional. Hal ini berdasarkan angka kebutuhan data pelayaran hingga tahun 2025 yang masih mencapai 80.000 orang. Dengan demikian, lulusan sekolah pelayaran dengan kebutuhan pelayaran yang masih sangat tinggi berpeluang bekerja di kapal domestik maupun kapal asing. Sekolah pelayaran yang bertugas mendidik taruna adalah aset yang dimiliki Indonesia. Sayangnya kebutuhan yang sangat banyak akan tenaga pelayaran belum mampu dipenuhi oleh sekolah-sekolah atau politeknik pelayaran di Indonesia di bidang pelayaran yang mencetak pelaut. Setiap tahun, sekolah pelayaran di Indonesia sekitar 10 sekolah hanya mampu mencetak pelaut sekitar 3.000 orang saja. Data BPSDM Kementerian Perhubungan mencatat, lulusan sekolah dan balai diklat pelayaran tahun 2015 mencapai angka 428.037 orang, dan tahun 2016 mencapai 571.174. Angka yang dinyatakan berkali-kali lipat dari lulusan sekolah dan diklat transportasi darat dan udara tiap tahunnya. Dari data realisasi diklat dalam rangka pemberdayaan masyarakat tahun 2015 dan 2016, juga tercatat bahwa lulusan di sektor laut dari berbagai jurusan dan kalian jauh lebih besar ketimbang sektor darat dan udara. Dan pada tahun 2017, pemerintah memiliki target lulusan insan transportasi mencapai 500.000 orang dengan rincian realisasi lulusan di sektor darat 7.260 orang, udara 8.520, laut 402.037, dan aparatur sebesar 11.020 orang. Sebagai negara yang wilayah lautnya lebih luas dari daratan, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli, khususnya di bidang kelautan. Pemerintah Indonesia merilis data terbaru bahwa di tahun 2017, jumlah pulau yang ada di Indonesia dipastikan bertambah hingga angka 16.056 pulau yang sudah diberi nama dan terverifikasi. Jumlah ini adalah jaminan bahwa Indonesia memiliki wilayah maritim dengan potensi kelautan yang sangat besar. Dengan menyadari betapa luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia, ditambah dengan posisi silangnya yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra, memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang membutuhkan tenaga ahli yang memiliki kapasitas dan profesionalisme untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam poros maritim Indonesia. Kementerian Perhubungan selaku regulator memiliki peranan signifikan dan krusial dalam mendukung roda perekonomian, memperlancar mobilitas penduduk, arus barang, serta konektivitas antar daerah. Untuk itu, pembangunan SDM transportasi laut harus mampu menjamin konektivitas dan aksesibilitas ke seluruh wilayah di Indonesia, guna mewujudkan akses logistik secara global. Sebagai wujud implementasi program Nawacita, Kementerian Perhubungan diharapkan mampu mewujudkan konektivitas antar pulau, sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur, bahwa Indonesia akan memberi prioritas pada program pengembangan infrastruktur dan tol laut sebagai pendukung poros maritim dunia. Dengan melihat fakta ini, sumber daya manusia transportasi laut dituntut untuk meningkatkan layanan transportasi kepada masyarakat sejalan dengan nawacita pemerintah. Melalui pelantikan perwira niaga tahun 2017, para perwira Politeknik Maritim Polimarim AMI Makassar
diharapkan dapat meningkatkan solidaritas, sinergitas, kerjasama dalam mewujudkan transportasi yang profesional. Melalui pelantikan perwira niaga tahun 2017, para perwira Politeknik Maritim Polimarim AMI Makassar yang baru diharapkan dapat meningkatkan solidaritas, sinergitas, kerjasama dalam mewujudkan tenaga transportasi yang profesional. Pelantikan perwira pelayaran niaga yang ke-28 merupakan wisuda yang kedua kalinya digelar AMI Veteran Makassar setelah berubah nama menjadi Politeknik Maritim AMI Makassar. Diresmikan sejak tanggal 23 September 1963 oleh Menteri Perhubungan Laut Insinyur Abdul Muthalib Danuningrat, perguruan tinggi kemaritiman kepelautan Politeknik Maritim AMI Makassar adalah yang tertua di kawasan timur Indonesia. Dalam perjalanan usianya yang ke-55 tahun, Politeknik Maritim AMI Makassar telah menggelar wisuda pelantikan perwira remaja pelayaran niaga ke-28 yang diikuti 756 orang dengan jenjang program D3 dari 3 prodi yang dijalankan. Sebanyak 118 wisudawan dari program studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan atau yang biasa disingkat dengan KPN, 273 orang prodi teknika, dan 365 orang dari program studi nautika. Pertama nih, Polimarin luar biasa saya. Udah keling bagus sekali. Sekolahnya, simulatornya bagus sekali. Terus Bang SD melihat alumni Polimarim selama ini seperti apa? Paling banyak. Paling banyak dan kualitasnya seperti apa? Yes, kontribusinya buat kita di negara bagus sekali. Pelantikan menjadi momen haru yang menandai garis akhir perjalanan para taruna-taruni menempuh pendidikan di kampus Polimarim AMI Makassar. Suasana kebahagiaan terpancar di wajah para taruna-taruni Polimarim AMI Makassar. Pelantikan para perwira remaja menjadi momentum kebanggaan dan rasa syukur, namun bukanlah menjadi akhir perjalanan dalam meraih prestasi. Pelantikan melainkan menjadi awal dari pengabdian para perwira kepada bangsa dan negara. Ke-756 lulusan ini pun merupakan perwujudan tanggung jawab Polimarim AMI Makassar kepada bangsa dan negara Indonesia dengan kembali mencetak tenaga ahli pelayaran yang tentu saja siap terjun di tengah masyarakat. Apresiasi dan ungkapan sukacita terhadap kesuksesan ke-756 perwira remaja pelayaran niaga yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di kampus Polimarim AMI Makassar ditunjukkan Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, Amrin Rani, dalam sambutannya. Pelantikan menjadi momen bersejarah bagi lulusan Polimarim AMI Makassar yang menandai kesuksesan mereka melewati langkah awal menuju dunia kerja yang sesungguhnya. Disadari, perkembangan dunia modern saat ini menuntut sektor pelayaran mampu menyiapkan tenaga ahlinya memenuhi standar kualifikasi mancanegara yang tidak hanya tersertifikasi kepelautan saja, tapi juga berbekal komunikasi bahasa asing seperti yang telah dilakukan Polimarim AMI Makassar sejauh ini. Sesuai dengan standar STCY Amendemen 2010, lulusan Polimarim AMI Makassar dipastikan bisa bekerja, tidak hanya kapal-kapal nasional saja, bahkan hingga ke skala internasional. Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, Amrin Rani, menyadari output yang dihasilkan di tahun 2017 masih sangat jauh lebih kecil dibandingkan permintaan pasar kerja. Dengan demikian, wisudawan berijazah ANT3 atau ATT3 keluaran Polimarim AMI Makassar akan tersalurkan di berbagai skala pasar kerja pelayaran nasional hingga dunia. Terlebih dengan kualitas yang senantiasa dipertahankan kampus Politeknik Maritim AMI Makassar melalui pelengkapan sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan. Dalam bidang sarana, Politeknik Maritim AMI Makassar telah melengkapi persyaratan minimum sesuai tuntunan AIMO berdasarkan SCTY Amendemen 2010. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 5 hektar di sekitar pesisir Sungai Talok, Politeknik Maritim AMI Makassar bersiap membangun kampus di samping sungai. Keinginan ini tidak terlepas dari hasil survei yang telah dilakukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Kampus Politeknik Maritim AMI Makassar di kampus STC atau Shipping and Transport College Rotterdam dan beberapa negara lainnya di Eropa. Kita akan lebih berpacu lagi untuk mengembangkan yang lebih bagus lagi.
Nah, kedepannya akan kita pasang lagi alat yang lebih bagus lagi, yang lebih kompeten lagi. Nah, ada beberapa alat yang akan kita pasang untuk menjawab tantangan itu. Apalagi dengan persaingan secara global dengan masyarakat ekonomi Eropa itu, kalau mau berdiam diri itu susah. Ya, makanya itu kita harus mengupdate terus ilmu. Tenaga dosen akan kita tambah dan akan kita kembangkan, dan kita akan melakukan kerjasama ke luar negeri. Tadi sudah kita singgung dan kita sudah sepakat dengan Netherlands Maritime University di Belanda. Itu akan saya kirim dosen saya secara bertahap, tentunya dosen vokasi. Senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Senantiasa setia dan taat. Serta siap mengamalkan Pancasila. Kunjungan yang digelar di beberapa kampus pelayaran ternama di Eropa berhasil menghantarkan Politmarim AMI Makassar menjalin kerjasama dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia dengan kampus Rotterdam Mainport University Belanda. Melalui kerjasama ini akan memberikan kesempatan bagi dosen profesi Politmarim AMI Makassar yang diharapkan dapat meningkatkan mutu para pengajar. Politeknik Maritim Politmarim AMI Makassar saat ini memiliki tenaga pengajar yang secara presentatif telah memenuhi standar 99% berijazah kelas 1 ANT1, strata 2, hingga pengajar berijazah S3. Sementara dalam hal penguatan mutu peserta didik, Politmarim AMI Makassar sukses menjalin diklat keterampilan pelaut, khususnya bagi program studi nautika dan teknika, diantaranya radar simulator, harpa simulator, EKDIS, BRM, dan juga IRM. Legalitas penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Maritim AMI Makassar sejak tahun 2004 sudah mendapatkan approval atau pengesahan diklat kepelautan dari Dirjen Hubla pun berhasil diperpanjang untuk periode 2016-2017. Selain itu, sejak tahun 2006 lalu, Politmarim AMI Makassar mendapatkan akreditasi dari BAN PT dengan peringkat B untuk semua program studi dan akan kembali diperpanjang akhir tahun 2017. Pada tahun 2013, kembali mendapatkan SNI ISO 9001-2008 yang juga telah diperpanjang untuk periode tahun 2015 hingga 2018 mendatang. Meski dengan capaian segudang prestasi dan pengakuan yang disematkan padanya, pihak Politmarim AMI Makassar kembali merencanakan untuk melengkapi fasilitasnya lebih dari sebelumnya. SDM Transportasi Laut dituntut untuk terus meningkatkan layanan transportasi kepada masyarakat yang sejalan dengan nawacita pemerintah. Melalui segala proses pendidikan dan pelantikan perwira niaga Politmarim AMI Makassar menjadi harapan baru dalam mewujudkan transportasi yang andal, berdaya saing, aman, nyaman, dan terjangkau terhadap lapisan masyarakat. Justru salah satu kelebihannya juga bahwa mereka itu sudah dengan tes mereka yang langsung bahasa Inggris seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, berarti mereka sudah bisa memenuhi juga untuk pelayaran internasional. Karena paling tidak dari sisi kemampuan berbahasa dan juga dari tadi sempat tanya Pak Direktur, kurikulumnya apakah sudah kurikulum yang berlaku bisa secara